Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dila Damayanti, nomor induk mahasiswa 1191032197 dari kelas MPI MAP 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan manajemen peserta didik, penyebab permasalahan, dan solusi permasalahannya. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu bagian A, permasalahan manajemen peserta didik. Yang saya ketahui tentang permasalahan manajemen peserta didik di Indonesia ini adalah sebagai berikut. 1. Pada kegiatan sensus sekolah. Secara teoretik, sensus memang lebih dapat dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang relatif cukup bersumber dayanya, baik sumber daya manusia ataupun non-manusia. 2. Perekrutan peserta didik yang baru. Terbatasnya daya tampung di sekolah banyak disebabkan oleh kurangnya piranti. Terjadi karena kondisi di daerah yang tidak dapat diprediksi faktor kependudukannya. 3. Seleksi peserta didik baru. Masih sering terjadi adanya nota atau catatan dari para pejabat yang ingin memasukkan anaknya pada sekolah terfavorit. Ini yang menjadikan seleksi peserta didik makin diperketat. 4. Orientasi peserta didik baru. Keharusan adanya orientasi peserta didik baru sebagaimana pada teori dapat dilaksanakan dengan memperhatikan taraf perkembangan anak. Akan tetapi akan tepat apabila sekolah melaksanakannya dan menjadi tidak tepat apabila mereka tidak melaksanakannya sama sekali. 5. Penempatan dan pengelompokan peserta didik. Mengadakan penempatan dan pengelompokan pada peserta didik yang didasarkan pada tujuan memang harus dilakukan, karena pengelompokan secara teoretik dimaksudkan untuk membantu belajar peserta didik tersebut. 6. Peserta didik, disiplin peserta didik. Penegakan disiplin oleh sekolah dengan memperketat presensi harus dilaksanakan, karena kedisiplinan sekolah besar pengaruhnya terhadap kesuksesan anak di masa depan. 7. Evaluasi peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar akan banyak diketahui pada saat masa evaluasi. Baik, kita masuk pada bagian kedua, yaitu bagian B, masalah dan penyebab permasalahan. Yang pertama, dalam kegiatan sensus sekolah yang menyebabkan permasalahan adalah belum dimengertinya cara mengadakan sensus dan faktor penyebab permasalahan ini karena belum adanya petunjuk dari atasan serta terbatasnya tenaga dan pembiayaan guna pelaksanaannya. Faktor penyebab inilah yang menjadi masalah dalam pengadaan sensus tersebut. 2. Perekrutan juga mengalami permasalahan. Yang masalahnya adalah
tidak dapat ditampungnya semua anak usia sekolah di daerah seputar sekolah, dan faktornya adalah terbatasnya piranti sekolah yang tersedia. 3. Seleksi peserta didik baru juga memiliki permasalahan, yaitu masih adanya nota atau catatan dari pejabat tertentu agar anaknya dapat lulus tanpa seleksi. Ini sering terjadi pada sekolah terfavorit. Yang menjadi faktornya adalah adanya keinginan para pejabat tersebut untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dipandang favorit tetapi dengan lokasi yang tidak jauh. 4. Dalam melaksanakan orientasi peserta didik baru, masalahnya ialah sulitnya anak menerima informasi keseluruhan kondisi dan situasi sekolah tersebut. Dan yang menjadi faktor permasalahan adalah terasa terlalu dini apabila diperkenalkan dengan situasi dan kondisi sekolah secara menyeluruh. 5. Untuk penempatan peserta didik di dalam kelas, ada peserta didik yang merasa tidak sesuai tempat duduknya, baik di depan, di tengah, maupun di belakang. Faktor penyebabnya ialah adanya kelainan-kelainan tertentu pada peserta didik, misalnya kelainan organ visual dan auditif serta perhatiannya. 6. Hal untuk penerapan disiplin peserta didik, masalahnya masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, dan dalam berseragam masih banyak yang keliru. Faktornya adalah kurangnya perhatian dari orang tua untuk pendidikan anaknya, dan kurangnya kesadaran diri dari peserta didik itu sendiri. Baik, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu bagian C, solusi dari permasalahan. Untuk solusi atau penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam manajemen peserta didik di atas dapat kita lakukan hal sebagai berikut. 1. Memperhatikan potensi dari sekolah tersebut, baik potensi dari sumber daya manusia atau sumber daya non-manusia di dalam sekolah. 2. Bisa dengan cara menyalurkan anak usia sekolah yang tidak dapat tertampung dipindahkan ke sekolah lainnya. 3. Dengan cara kepala sekolah mengambil kebijakan tertentu dengan tetap mengindahkan aturan-aturan sekolah dalam seleksi peserta didik. 4. Sekolah melalui guru kelasnya memperkenalkan secara singkat kondisi dan situasi sekolah, dan melalui guru kelas pula menempatkan peserta didik yang mengalami kelainan pada barisan tempat duduk yang baik. 5. Dalam hal disiplin, seharusnya sekolah memperketat presensi, melaporkan keterlambatan siswa serta memberi sanksi, dan bila perlu, sekolah meminta keterangan kepada orang tua mengenai peserta didik yang banyak melakukan pelanggaran disiplin sekolah. Dari apa yang telah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah yang dihadapi oleh manajemen peserta didik di dalam sekolah itu semua meliputi keseluruhan substansi, dan sejumlah alternatif ditemukan menjadi faktor penyebab munculnya masalah.
serta banyaknya alternatif dalam pemecahan masalahnya diambil oleh sekolah guna memecahkan permasalahan dalam manajemen peserta didik itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.